Salam Bapak Guru Hebat, koneksi antar materi modul 1.4 oleh Gede Sasmita SPD, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Buleleng. Koneksi antar materi dari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, kemudian modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 penerapan budaya positif. Modul 1.1 Filosofi KHD. Pendidikan adalah menuntun anak. Ini merupakan salah satu filosofi dari KHD yang sejalan dengan semboyan KHD, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madiu Mangun Karso, dan Tutpuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai dari guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Kemudian peran dari guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. 3. Menjadi coach bagi guru lain. 4. Mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Visi seorang guru harus dapat diamini semua pihak karena sangat jelas keberpihakannya pada murid. Modul 1.4 Penerapan budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan siswa adalah dengan menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Peran guru penggerak adalah mewujudkan pendidikan berbasis konsep pemikiran KHD melalui kesadaran dan pengetahuan akan nilai dan peran sebagai guru penggerak, di mana nilai dan peran tersebut akan membantu guru dalam membuat dan mewujudkan visi melalui pendekatan inquiry dan tahapan baca yang memunculkan pembiasaan positif yang akan mengakar kuat sebagai budaya positif yang mendorong murid berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya dan menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol dulu, kebutuhan dasar manusia, keyakinan gelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, dari disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Teori kontrol. Dr. William Glasser dalam teori pilihan mengusulkan bahwa manusia mampu mengendalikan diri. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Otak dan pikiran kita memungkinkan kontrol perilaku dari dalam dirinya. Teori motivasi. Diana Jason dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan membentuk identitas gagal. Penghargaan, bentuk pengendalian seseorang dengan pemberian benda atau kesukaan dengan persyaratan. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu
Kelima posisi kontrol tersebut antara lain penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia yang mempengaruhi perilakunya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kekuasaan dan penguasaan. 4, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya dengan penguatan budaya positif. Hal-hal yang menarik yang saya temukan. Setelah saya mempelajari dan memahami isi materi modul 1.4, saya menemukan banyak hal menarik, terutama dalam pengembangan karakter siswa melalui pembudayaan sikap positif. Di sini murid menjadi lebih berani berekspresi dan segera memulihkan dirinya dari pikiran-pikiran yang tidak baik menjadi pikiran positif akan diri pribadi mereka karena mereka unik dan berbeda-beda. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan yang terjadi yang saya rasakan dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih aktif untuk berdiskusi dan berdialog dengan siswa guna menciptakan dan menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Dan saya pun berusaha mengambil peran posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani siswa untuk kasus pada siswa yang dianggap perlu untuk dibina. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman yang paling berkesan adalah ketika saya membina siswa menggunakan mode restitusi dan mengambil peran kontrol sebagai posisi manajer. Dengan pembinaan yang saya lakukan, ternyata berdampak sangat positif bagi siswa. Mereka pelan tapi pasti mau berubah ke arah yang lebih baik dan memperbaiki dirinya guna menjadi pribadi yang selalu bersifat positif. Perasaan yang saya rasakan sangat senang, antusias, dan merasa lega karena apa yang saya lakukan direspon baik dan positif oleh semua pihak melalui hasil terbaik yang dicapai bersama-sama. Hal-hal yang sudah baik di sekolah saya adalah siswa mulai menerapkan sikap melalui pemikiran positif. Mereka menjadi mandiri, bisa memperbaiki kesalahan, menciptakan hal-hal baik untuk perbaikan diri mereka, dan yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan saya dalam mengontrol siswa sebagai posisi manajer. Karena peran ini memerlukan pembiasaan dan hasilnya juga seiring waktu, mudah-mudahan terus bisa dilaksanakan dan budaya positif menjadi pembiasaan di sekolah saya. Posisi kontrol. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai teman dan pemantau. Ternyata hasilnya kurang efektif karena siswa masih saja melakukan kesalahan yang sama, kemudian saya mengambil peran sebagai manajer dan hasilnya sangat efektif. Perbedaannya terlihat di hasilnya. Dengan peran kontrol sebagai manajer, anak menjadi mengerti akan peran mereka, menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki dirinya ke arah yang positif. Dengan hasil yang dicapai, saya sangat senang dan bangga dengan usaha yang saya lakukan untuk mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik. Penerapan segitiga. Sebelumnya saya tidak menerapkan segitiga karena saya tidak tahu ilmunya dan tidak mengerti cara menjalankan dan menerapkannya pada siswa saya di sekolah. Setelah saya mengetahui ilmunya, saya baru berani menjalankan dan mempraktekkan segitiga restitusi. Tahapan restitusi yang saya praktekkan, saya mempraktekkan restitusi dengan 3 tahapan. Praktik ini dilakukan melalui proses dialog atau tanya jawab dengan siswa dalam pelaksanaan pembinaan bagi siswa. Tahapannya adalah 1. Menstabilkan identitas dengan mengajukan pertanyaan.
Dua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Hal-hal yang penting untuk dipelajari selanjutnya. Terkait dengan materi ini, ada hal penting yang saya rasa perlu dipelajari lebih lanjut, yaitu berkolaborasi dalam pelaksanaannya dengan para stakeholder di sekolah, orang tua siswa dan masyarakat, sehingga penerapannya lebih efektif dengan menyatukan hati akan keberhasilan yang dicapai untuk kemajuan bersama-sama seluruh pihak. Terima kasih.